Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Mufidah dengan NIM 221031201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar teknik industri, yaitu perancangan dan pengukuran kerja. Sebelum masuk ke perancangan dan pengukuran kerja, perlu kita ketahui seperti apa sistem kerja yang terbaik itu. Sistem kerja yang terbaik adalah sistem kerja yang memiliki efisiensi dan produktivitas yang setinggi-tingginya. Tadi saya menyebutkan efisiensi dan produktivitas. Efisiensi sendiri merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Sedangkan produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan per satuan waktu. Sistem kerja sendiri memiliki beberapa elemen, yaitu manusia, bahan, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja. Analisis perancangan dan pengukuran kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang lebih baik. Pada siklus kerja di atas terlihat prosesnya selalu berulang atau merupakan siklus. Dengan demikian, sebenarnya kita tidak boleh merasa puas terhadap perbaikan yang sudah kita lakukan, karena pada dasarnya selalu ada cara yang lebih baik. Ilmu ini pertama dikembangkan oleh Frederick Taylor yang melakukan penelitian time study dan method study, serta Gilbert dan istrinya Lillian yang melakukan penelitian motion study dan method study di tempat yang terpisah. Lalu kita masuk ke perancangan kerja. Perancangan kerja atau studi gerakan. Setiap perancangan cara kerja selalu didasarkan pada motion study atau studi gerakan, yaitu proses analisa terhadap beberapa gerakan bagian badan dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya, untuk dapat menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, untuk dapat menghemat waktu kerja maupun pemakaian peralatan atau fasilitas kerja. Dalam proses analisis gerakan-gerakan dari pekerjaan diuraikan menjadi gerakan dasar yang menyusunnya. Gerakan dasar ini dikembangkan oleh Gilbert dan Lillian. Gerakan dasar ini dinamakan Terbeek atau lambang Terbeek dan berjumlah 17 gerakan dasar. Elemennya sendiri ada mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, melepas, dan seterusnya. Seorang konsultan methods engineering dari Jepang, Mr. Shigeo Shingo, membuat klasifikasi yang bermanfaat dari Terbeek yang telah disebutkan sebelumnya. Klasifikasi yang dilakukan Mr. Shigeo Shingo membagi Terbeek menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok utama. Kelompok utama adalah kelompok yang menghasilkan nilai tambah. Usaha yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mengefisienkan aktivitas ini. Lalu yang kedua adalah kelompok penunjang. Kelompok penunjang tidak memberikan nilai tambah, tetapi diperlukan, sehingga usaha perbaikan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimumkan elemen gerakan tersebut. Ketiga yaitu kelompok pembantu. Kelompok pembantu tidak memberikan nilai tambah jika memungkinkan ditiadakan dengan penerapan alat bantu atau pengaturan yang lebih baik. Kelompok yang keempat yaitu kelompok elemen gerakan. Kelompok elemen gerakan terakhir ini sedapat mungkin dihilangkan. Untuk dapat menghasilkan kerja yang baik, sistem kerja harus dirancang dengan memadukan gerakan-gerakan yang benar dan menghemat tenaga atau ekonomis. Prinsip-prinsip demikian disebut ekonomi gerakan, yang secara garis besar terdiri dari 3 kelompok, yaitu berhubungan dengan tubuh manusia dan gerakannya, pengaturan tata letak dan tempat kerja, dan perancangan peralatan. Pada prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan tubuh manusia dan gerakannya, kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan secara bersamaan. Lalu kedua tangan sebaiknya tidak menganggur bersamaan kecuali sedang istirahat. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Yang keempat, gerakan tangan atau tubuh sebaiknya dihemat dan memperhatikan alam atau natural dari gerakan tubuh atau tangan. Yang kelima, sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. Pemanfaatan ini timbul karena kurangnya kerja otot dalam bekerja, dan seterusnya. Prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan pengaturan tata letak tempat kerja. Yang pertama, sebaiknya diusahakan agar peralatan dan bahan baku dapat diambil dari tempat tertentu dan tetap.
Yang kedua, tempat bahan dan peralatan ditempatkan di tempat yang mudah, cepat, dan enak dicapai. Yang ketiga, tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan akan lebih menghemat tenaga dan biaya jika memanfaatkan prinsip gaya berat sehingga bahan yang akan diproses selalu siap di tempat yang mudah untuk diambil. Yang keempat, sebaiknya untuk menyalurkan benda yang telah diproses dirancang mekanisme yang memudahkan dan sederhana, dan seterusnya. Prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan perancangan peralatan, sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan kaki dapat ditingkatkan. Yang kedua, sebaiknya peralatan dirancang multifungsi. Yang ketiga, peralatan perlu dirancang agar mudah dipegang dan mudah disimpan. Yang keempat, bila masing-masing jari tangan melakukan tugasnya masing-masing, beban harus didistribusikan sesuai dengan kemampuan masing-masing jari. Pengukuran waktu kerja yang dimaksud di sini, pengukuran waktu kerja atau time study adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo yang normal. Pengukuran waktu kerja dengan stopwatch. Metode ini terutama sekali baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang. Dari hasil pengukuran, maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerja bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu. Secara garis besar, langkah-langkah untuk melakukan pengukuran waktu dengan stopwatch yang pertama adalah pengukuran. Lalu, datanya dikelompokkan menjadi beberapa subgrup. Lanjut, hitung rata-rata masing-masing dari subgrup. Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dan distribusi harga rata-rata ke subgrup. Lalu tentukan batas atas dan batas bawahnya untuk tes keseragaman. Apabila tidak seragam, dibuang dari perhitungan. Lalu tes kecukupan data. Apabila data sudah cukup, kita hitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Pengukuran waktu kerja dengan sampling, yaitu melakukan pengamatan dengan sampel waktu sampai 1 unit terselesaikan. Digunakan untuk pekerjaan yang sangat banyak dalam suatu pabrik pada satu jenis pekerjaan yang sama, namun pekerjanya banyak. Pengukuran ini dapat dihitung juga dengan stopwatch. Kegunaan sampling kerja. Metode sampling mempunyai beberapa kegunaan lain di bidang produksi sampling untuk menghitung waktu penyelesaian. Kegunaan-kegunaan tersebut adalah yang pertama untuk mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin. Yang ketiga, untuk waktu baku bagi pekerja-pekerja tak langsung. Yang terakhir, untuk memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Penentuan upah atau gaji. Ada 3 sistem pembayaran upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut unit hasil, sistem upah dengan insentif, yaitu yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja, jumlah unit yang dihasilkan, dan ditambah dengan intensif, yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan tenaga kerja. Peta-peta kerja. Di sini ada beberapa lambang. Yang pertama adalah operasi. Suatu kejadian operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi. Mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Dalam prakteknya, lambang ini juga bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas administrasi, misalnya aktivitas perencanaan atau perhitungan. Lambang yang kedua yaitu pemeriksaan. Suatu pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Lambang yang ketiga adalah transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Lambang yang keempat adalah menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan tidak mengalami pencatatan apa-apa selain menunggu. Kejadian ini menunjukkan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara tanpa pencatatan sampai diperlukannya kembali.
Lamang yang kelima adalah penyimpanan. Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. Lamang yang keenam adalah aktivitas gabungan. Kegiatan ini terjadi apabila aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja yang sama. Macam-macam peta kerja. Pada dasarnya, peta-peta kerja yang ada sekarang bisa dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan kegiatannya, yaitu kelompok kegiatan kerja keseluruhan yang isinya adalah peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, dan diagram aliran. Yang kedua adalah kelompok kegiatan kerja setempat, isinya peta pekerja dan mesin, dan peta tangan kiri dan tangan kanan. Berikut ini adalah contoh dari peta-peta kerja. Yang pertama ada peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, diagram aliran, peta pekerja dan mesin, peta tangan kiri dan tangan kanan. Sampai sudah di akhir materi, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penulisan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.